Anita absen 06. Saya Mutia Zahra, absen 22. Saya Anita Dwi Arianti dari absen 5. Saya Natasha Susabila dari absen 24. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi APBN, yaitu pengertian APBN, pengeluaran APBN, dan peran APBN dalam perekonomian negara. Jangan lupa simak videonya ya. Yang pertama yaitu APBN. Apa sih itu APBN? APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disusun untuk mengatur pemerintahan dan pengeluaran negara. APBN berfungsi sebagai alat untuk mencapai pembangunan nasional dan mengolah ekonomi negara. APBN juga berfungsi sebagai kebijakan fiskal pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah dalam tantangan ekonomi. Yang kedua yaitu peran APBN dalam perekonomian. APBN memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, antara lain: 1. Stabilisasi ekonomi. Dengan mengatur pengeluaran dan penerimaan, APBN menjaga stabilitas ekonomi di tengah fluktuasi pasar. 2. Pembangunan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu peningkatan kesejahteraan sosial. Melalui program-program sosial, APBN berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Selanjutnya, ada pengeluaran negara dalam APBN terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada belanja pemerintah pusat, terbagi menjadi dua jenis, yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada gaji pegawai, yaitu pembayaran gaji untuk pegawai negeri sipil atau PNS dan tenaga honorer. Yang kedua ada subsidi, yaitu bantuan barang kebutuhan pokok, energi, dan transportasi. Yang ketiga ada cicilan utang, yaitu pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri serta dalam negeri. Yang kedua ada belanja pembangunan, terdiri dari tiga bagian. Infrastruktur, yaitu investasi dalam proyek jalan, jembatan, dan bandara, dan pelabuhan. Yang kedua ada program sosial, bantuan dalam tunai, program keluarga harapan, dan pendidikan. Dan yang terakhir ada pembangunan sumber daya manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Selanjutnya yaitu belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dana perimbangan dan yang kedua dana otonomi khusus. Dana perimbangan adalah alokasi dana dari pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu, seperti jumlah penduduk dan kebutuhan pembangunan. Selanjutnya yang kedua, dana otonomi khusus. Dana yang diberikan kepada daerah tertentu dengan otonomi khusus, seperti Papua untuk mendukung pembangunan yang lebih merata. Kemudian tujuan pengeluaran negara. Tujuan pengeluaran negara yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan bantuan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial dan langsung. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengurangi ketimpangan antar daerah dengan cara memberikan dana perimbangan kepada daerah yang kurang berkembang. Kesimpulan dari apa yang kami jelaskan tadi yaitu pengeluaran negara dalam APBN merupakan aspek vital dalam pembangunan nasional. Dengan pengolahan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi gimana nih teman-teman, udah paham belum materi APBN yang sudah kami jelaskan? Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.